Pernahkah Anda merasa bahwa beban di pundak Anda semakin berat seiring bertambahnya usia? Mungkin itu adalah penyesalan dari masa lalu yang terus menghantui, atau kekhawatiran tentang hari esok yang tak kunjung berhenti membayangi pikiran. Seringkali kita tanpa sadar memegang erat hal-hal yang sebenarnya tidak lagi melayani kita, bahkan menghambat kita untuk benar-benar menikmati masa emas kehidupan ini. Bayangkan jika Anda bisa bangun setiap pagi dengan perasaan ringan, hati lapang, dan senyum tulus yang tidak terbebani oleh apapun. Banyak dari kita di usia 70 hingga 85 tahun mungkin merasa ini sulit dicapai, terjebak dalam lingkaran pikiran yang sama, atau terbebani oleh ekspektasi dari diri sendiri maupun orang lain. Rasanya seperti ada tali tak terlihat yang mengikat kita, menghalangi kita untuk terbang bebas. Tapi sebenarnya ada rahasia sederhana yang bisa membuat hidup Anda jauh lebih damai, lebih bahagia, dan terasa ringan. Ini bukan tentang menambah hal baru ke dalam hidup Anda, melainkan justru tentang melepaskan. Ya, melepaskan hal-hal yang tidak lagi membawa kebaikan. Dalam video ini, kita akan membahas 11 hal yang bisa Anda lepaskan untuk menciptakan ruang bagi kedamaian dan kebahagiaan sejati di usia Anda yang berharga ini. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena ada satu hal yang mungkin akan sangat mengejutkan Anda, sebuah kebenaran yang akan mengubah cara pandang Anda tentang kebahagiaan. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita untuk melepaskan beban-beban itu satu persatu dan menciptakan ruang bagi kedamaian yang mendalam. Hal pertama yang seringkali tanpa sadar kita genggam erat dan yang bisa menjadi penghalang terbesar menuju kedamaian adalah penyesalan masa lalu. Betapa seringnya kita terjebak dalam seandainya dan mengapa tidak dari kejadian yang sudah berlalu. Mungkin itu tentang keputusan karir yang Anda ambil, hubungan yang berakhir, atau kata-kata yang tidak sempat terucap kepada orang terkasih. Penyesalan itu seperti jangkar yang menahan perahu Anda di tempat, tidak membiarkannya berlayar maju. Mereka menghabiskan energi, meracuni pikiran, dan mengalihkan perhatian kita dari keindahan saat ini. Memegang erat penyesalan tidak akan mengubah masa lalu, itu hanya akan mencuri kebahagiaan Anda di masa sekarang. Cara untuk melepaskannya adalah dengan terlebih dahulu mengakui perasaan itu. Jangan melawannya. Katakan pada diri sendiri, ya, saya merasakan penyesalan ini. Kemudian, kenali bahwa Anda melakukan yang terbaik dengan informasi dan pemahaman yang Anda miliki saat itu. Kita semua manusia, kita membuat kesalahan. Yang terpenting adalah pelajaran apa yang bisa diambil dari pengalaman itu. Maafkan diri Anda. Ini mungkin terasa sulit, tapi bayangkan Anda sedang memegang batu panas yang perlahan membakar tangan Anda. Melepaskannya bukan berarti melupakan, tapi membebaskan diri dari rasa sakitnya. Anda bisa mencoba menuliskan semua penyesalan Anda di selembar kertas, kemudian merobeknya atau membakarnya secara simbolis tentu saja, sebagai bentuk pelepasan energi negatif itu. Setiap hari, saat pikiran penyesalan muncul, alihkan perhatian Anda pada sesuatu yang Anda syukuri di masa kini. Berlanjut dari penyesalan masa lalu. Hal kedua yang sering mengganggu kedamaian adalah kekhawatiran berlebihan tentang masa depan. Kita seringkali menghabiskan waktu berjam-jam, bahkan berhari-hari, memikirkan apa yang mungkin terjadi besok, lusa, atau tahun depan. Bagaimana jika sakit? Bagaimana jika anak-anak tidak baik-baik saja? Bagaimana jika dana pensiun tidak cukup? Kekhawatiran ini adalah sebuah ilusi. Mereka menciptakan masalah di kepala kita yang mungkin tidak akan pernah terjadi di dunia nyata. Mereka adalah hantu yang mencuri tidur kita dan menghilangkan nafsu makan kita. Kekhawatiran adalah tanda bahwa kita mencoba mengendalikan sesuatu yang di luar kendali kita. Untuk melepaskan ini, pertama-tama, ingatlah bahwa sebagian besar hal yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Dan jika terjadi, kita akan menemukan cara untuk menghadapinya, sama seperti kita selalu berhasil melewati kesulitan sebelumnya. Fokuslah pada apa yang bisa Anda lakukan hari ini. Jika ada hal praktis yang bisa Anda lakukan, lakukanlah. Jika tidak, latih diri Anda untuk melepaskan hasil dan mempercayai proses kehidupan. Bagi banyak dari kita,
Doa atau meditasi bisa menjadi alat yang sangat ampuh untuk menyerahkan kekhawatiran kepada Yang Maha Kuasa, menemukan ketenangan dalam keyakinan bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segalanya. Alihkan pikiran Anda pada kegiatan yang menenangkan, seperti berkebun, membaca buku, atau sekedar menikmati secangkir teh hangat di pagi hari sambil merasakan hangatnya sinar matahari. Hidup ini terjadi sekarang, bukan di masa depan yang tidak pasti. Kemudian, hal ketiga yang perlu kita lepaskan adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Sejak kecil, kita diajari untuk melihat sekeliling, membandingkan prestasi, kekayaan, atau bahkan penampilan. Dan kebiasaan ini seringkali terbawa sampai usia lanjut. Mungkin Anda melihat teman lama yang lebih sehat, tetangga yang cucunya lebih sukses, atau saudara yang keuangannya lebih mapan. Perbandingan adalah pencuri kebahagiaan. Saat Anda membandingkan, Anda selalu menemukan alasan untuk merasa tidak cukup baik, tidak cukup berhasil, atau tidak cukup beruntung. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri. Anda tidak pernah tahu perjuangan di balik senyum seseorang atau beban di balik kesuksesan yang terlihat. Kehidupan bukan perlombaan, dan Anda adalah satu-satunya Anda. Kekuatan Anda terletak pada keunikan Anda, pada pengalaman hidup yang telah membentuk Anda menjadi diri Anda saat ini. Untuk melepaskan kebiasaan ini, setiap kali Anda merasa ingin membandingkan, hentikan diri Anda dan alihkan fokus pada rasa syukur. Buat daftar hal-hal yang Anda syukuri dalam hidup Anda sendiri. Kesehatan Anda saat ini, keluarga Anda, teman-teman Anda, bahkan hal-hal kecil seperti makanan lezat yang Anda makan hari ini, atau cuaca cerah yang Anda nikmati. Ingatlah bahwa kekayaan sejati adalah kedamaian batin. Dan itu tidak bisa diukur dengan apa yang dimiliki orang lain. Hidup Anda adalah mahakarya yang sedang berlangsung, diciptakan oleh Anda untuk Anda. Dan yang terakhir untuk bagian ini. Hal keempat yang patut Anda lepaskan adalah kebutuhan untuk selalu benar. Di usia kita ini, kita telah mengumpulkan banyak pengalaman dan kebijaksanaan. Wajar jika kita merasa tahu banyak hal dan ingin membagikan pengetahuan itu. Namun, memaksakan pandangan kita atau bersikeras bahwa kita selalu benar bisa menjadi beban yang berat, baik bagi diri sendiri maupun bagi hubungan kita dengan orang lain. Argumen yang tiada henti, pertengkaran kecil dengan pasangan atau anak cucu hanya demi membuktikan poin, itu semua menguras energi dan merusak kedamaian. Bayangkan betapa ringannya jika Anda bisa membiarkan sesuatu berlalu, meskipun Anda tahu Anda benar. Kedamaian batin seringkali lebih berharga daripada kemenangan dalam perdebatan. Ini bukan berarti Anda harus selalu setuju dengan semua orang atau menyerahkan prinsip Anda. Sama sekali tidak. Ini lebih tentang memilih pertarungan Anda dengan bijak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting? Apakah memenangkan argumen ini akan membawa saya lebih dekat pada kedamaian? Atau justru menjauhkan saya? Seringkali jawabannya adalah yang terakhir. Cobalah untuk lebih sering mendengarkan daripada berbicara dan memahami daripada menghakimi. Berikan ruang bagi pandangan orang lain, bahkan jika berbeda dengan Anda. Sikap rendah hati untuk mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya atau bahwa ada perspektif lain yang valid akan membuka pintu bagi hubungan yang lebih harmonis dan hati yang lebih lapang. Ini adalah hadiah kedewasaan, mengetahui kapan harus berbicara dan kapan harus berdiam diri, kapan harus berargumen, dan kapan harus membiarkannya berlalu demi kedamaian bersama. Kedamaian yang kita cari seringkali menunggu di balik tembok ego kita yang ingin selalu menang. Setelah kita membahas pentingnya melepaskan penyesalan masa lalu, kekhawatiran berlebihan tentang masa depan, kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, dan kebutuhan untuk selalu benar, mari kita lanjutkan dengan beban lain yang seringkali tak sadar kita pikul, yang juga bisa menghambat kedamaian hati kita.
Hal kelima yang patut dilepaskan adalah memendam perasaan negatif, terutama dendam dan sakit hati. Ada pepatah yang mengatakan memendam dendam itu seperti Anda meminum racun tapi berharap orang lain yang sakit. Perasaan marah, benci, atau sakit hati yang tidak diungkapkan atau diselesaikan akan menggerogoti jiwa Anda dari dalam. Mereka tidak hanya merusak hubungan, tetapi juga memengaruhi kesehatan fisik dan mental Anda. Bayangkan saja ketegangan yang muncul di bahu Anda, tekanan di dada Anda, atau pikiran yang terus berputar-putar karena satu kejadian di masa lalu. Untuk melepaskan ini, Anda tidak perlu melupakan apa yang terjadi, tapi Anda harus memaafkan. Memaafkan bukanlah tentang membenarkan tindakan orang lain, melainkan tentang membebaskan diri Anda sendiri dari beban emosional yang Anda pikul. Ini adalah hadiah yang Anda berikan kepada diri sendiri. Mulailah dengan mengakui rasa sakit Anda, lalu putuskan untuk melepaskannya. Anda bisa mencoba menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda tanpa perlu mengirimkannya. Mengungkapkan semua yang Anda rasakan, dan di bagian akhir tuliskan bahwa Anda memilih untuk melepaskan rasa sakit itu demi kedamaian Anda sendiri. Atau bicarakan dengan orang yang Anda percayai, seperti teman dekat atau anggota keluarga. Kadang-kadang, hanya dengan menceritakan dan mengungkapkan perasaan kita, beban itu bisa terasa lebih ringan. Ingatlah, memaafkan adalah tindakan kekuatan, bukan kelemahan. Ini adalah langkah menuju kebebasan sejati. Berikutnya, hal keenam yang sangat penting untuk dilepaskan adalah terlalu banyak paparan berita negatif. Di era informasi yang serba cepat ini, kita dibanjiri oleh berita-berita buruk setiap hari. Konflik, bencana, kejahatan, penyakit. Meskipun penting untuk tetap terinformasi, terlalu banyak mengonsumsi berita negatif dapat memicu kecemasan, ketakutan, dan keputusasaan. Pikiran kita terprogram untuk merespons ancaman. Dan ketika kita terus-menerus terpapar informasi yang menakutkan, otak kita berada dalam mode bertahan hidup yang konstan. Ini sangat melelahkan dan menguras energi. Di usia kita, menjaga kedamaian batin jauh lebih penting daripada mengetahui setiap detail dari setiap tragedi di dunia. Untuk melepaskan beban ini, mulailah dengan membatasi paparan Anda. Anda tidak perlu membaca atau menonton berita dari pagi sampai malam. Sebuja, cukup luangkan waktu singkat setiap hari untuk mengetahui inti informasi yang penting. Mungkin dari satu sumber yang terpercaya. Lalu putuskan sambungan. Alihkan perhatian Anda pada hal-hal yang membangkitkan semangat. Membaca buku yang inspiratif, mendengarkan musik favorit, berbicara dengan teman yang positif, atau terlibat dalam hobi yang Anda nikmati. Lingkungan informasi yang Anda ciptakan di sekitar Anda sangat memengaruhi suasana hati dan pandangan hidup Anda. Pilihlah dengan bijak apa yang Anda biarkan masuk ke dalam pikiran dan hati Anda, sama seperti Anda memilih makanan sehat untuk tubuh Anda. Lindungi kedamaian batin Anda dari serangan berita negatif. Lindungi. Kemudian, hal ketujuh yang perlu kita lepaskan adalah ekspektasi yang tidak realistis. Ini bisa berupa ekspektasi terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, atau terhadap hidup itu sendiri. Mungkin Anda berharap selalu sehat tanpa celah, atau anak cucu Anda akan selalu mengikuti setiap nasihat Anda, atau hidup akan selalu berjalan mulus tanpa hambatan. Ketika realitas tidak sesuai dengan ekspektasi kita, yang muncul adalah kekecewaan, frustrasi, dan rasa tidak puas. Kita lupa bahwa hidup ini dinamis, dan orang-orang di sekitar kita juga memiliki jalan dan pilihan mereka sendiri. Melepaskan ekspektasi yang tidak realistis bukan berarti Anda menyerah atau tidak memiliki tujuan. Ini berarti Anda belajar untuk menerima kehidupan apa adanya, dengan segala ketidaksempurnaannya. Ini berarti Anda menghargai upaya daripada terpaku pada hasil yang sempurna. Untuk melepaskan ekspektasi ini, mulailah dengan berlatih penerimaan. Oke. Away. Selanjutnya, hal ke-8 yang perlu kita lepaskan adalah ketakutan akan perubahan. Di usia kita, perubahan bisa terasa menakutkan, terutama jika kita sudah terbiasa dengan rutinitas dan kenyamanan. Mungkin Anda khawatir tentang perubahan kesehatan, perubahan lingkungan, atau perubahan dalam dinamika keluarga. Namun, perubahan adalah satu-satunya hal yang konstan dalam hidup. Semakin kita melawan perubahan, semakin kita merasa stres dan cemas. Melepaskan ketakutan akan perubahan berarti Anda mulai melihatnya sebagai peluang, bukan ancaman.
Ini adalah kesempatan untuk belajar hal baru, bertemu orang baru, atau menemukan cara baru untuk menikmati hidup. Untuk melepaskan ketakutan ini, cobalah untuk merangkul hal-hal kecil yang baru. Mungkin mencoba resep baru, belajar sedikit tentang teknologi yang baru, atau mengambil rute yang berbeda saat berjalan kaki. Setiap kali Anda menghadapi perubahan besar, ingatlah bahwa Anda memiliki kekuatan dan ketahanan yang telah membawa Anda melewati begitu banyak perubahan di masa lalu. Pikiran kita cenderung membayangkan skenario terburuk, tapi seringkali perubahan membawa berkah yang tidak terduga. Bicaralah tentang ketakutan Anda dengan orang yang Anda percayai dan cari dukungan jika diperlukan. Ingatlah bahwa tumbuh dan berkembang tidak mengenal usia. Hidup tetap penuh kejutan dan penemuan jika kita berani membukakan diri terhadap hal-hal baru. Hal ke-9 yang seringkali menjadi beban adalah ketergantungan pada opini orang lain. Sejak muda, kita seringkali dididik untuk menyenangkan orang lain, untuk memenuhi harapan keluarga atau masyarakat. Kebiasaan ini bisa terbawa hingga usia senja, membuat kita selalu khawatir tentang apa yang dipikirkan orang lain, takut dihakimi atau tidak diterima. Ketika kita terlalu bergantung pada validasi dari luar, kita kehilangan sentuhan dengan diri sejati kita dan apa yang benar-benar kita inginkan dan butuhkan. Kebahagiaan kita menjadi bergantung pada persetujuan orang lain yang pada akhirnya sangat tidak stabil. Di usia ini, Anda telah melewati banyak hal dan Anda tahu diri Anda. Anda telah membangun karakter dan kebijaksanaan. Ini adalah saatnya untuk hidup lebih otentik, berdasarkan nilai-nilai dan keinginan Anda sendiri, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain. Untuk melepaskan ketergantungan ini, mulailah dengan mendengarkan suara hati Anda sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar membuat saya bahagia? Apa yang penting bagi saya? Latihlah untuk membuat keputusan kecil yang sesuai dengan keinginan Anda, meskipun itu mungkin berbeda dari apa yang diharapkan orang lain. Misalnya, memilih hobi yang Anda nikmati, atau cara berpakaian yang membuat Anda merasa nyaman, tanpa memikirkan komentar orang lain. Ingatlah bahwa Anda tidak bisa menyenangkan semua orang, dan itu tidak apa-apa. Fokuslah pada kedamaian batin Anda sendiri. Ketika Anda berdamai dengan diri sendiri, dan apa yang Anda yakini, opini orang lain akan menjadi kurang relevan, dan Anda akan merasakan kebebasan yang luar biasa. Beranjak ke hal ke-10, yaitu sifat perfeksionis. Banyak dari kita, terutama yang tumbuh di lingkungan yang menuntut kesempurnaan, membawa kebiasaan ini hingga tua. Kita merasa segala sesuatu harus sempurna, dari kebersihan rumah, cara anak cucu berperilaku, hingga cara kita melakukan setiap tugas. Sifat perfeksionis adalah beban yang melelahkan. Ini menciptakan tekanan yang tidak perlu, menyebabkan frustrasi ketika hal-hal tidak berjalan sesuai rencana, dan seringkali menghambat kita untuk menikmati prosesnya. Kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencapai sesuatu yang sempurna, yang mungkin tidak ada atau tidak perlu. Di usia ini, energi kita lebih berharga untuk dinikmati, bukan dihabiskan untuk mengejar standar yang tidak realistis. Untuk melepaskan sifat perfeksionis, mulailah dengan berlatih cukup baik. Terimalah bahwa kesempurnaan adalah musuh kebaikan. Sebuah pekerjaan yang selesai dan cukup baik jauh lebih baik daripada pekerjaan yang tidak pernah dimulai karena Anda takut tidak bisa sempurna. Rayakan kemajuan, bukan hanya hasil akhir yang sempurna. Berikan kelonggaran pada diri sendiri dan orang lain. Biarkan beberapa hal sedikit berantakan, biarkan rencana sedikit melenceng. Temukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Anda akan menemukan bahwa ketika Anda melepaskan kebutuhan akan kesempurnaan, Anda memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk bersantai, menikmati momen, dan merasakan kegembiraan dalam kehidupan sehari-hari yang tidak sempurna namun indah ini. Hidup ini adalah perjalanan, bukan ujian yang harus Anda lalui dengan nilai sempurna. Dan akhirnya, hal ke-11 yang mungkin paling mengejutkan bagi banyak dari kita adalah kebiasaan menunda kebahagiaan. Seringkali kita tanpa sadar berkata pada diri sendiri, "Saya akan bahagia ketika
plum-plum. Saya punya lebih banyak uang, anak saya sukses, saya sembuh dari penyakit ini, atau saya tidak punya tanggung jawab lagi. Plum-plum. Kita menempatkan kebahagiaan di masa depan, menjadikannya sebuah tujuan yang hanya bisa dicapai setelah semua masalah teratasi atau semua keinginan terpenuhi. Ini adalah jebakan berbahaya karena kebahagiaan sejati tidak menunggu kondisi sempurna. Kebahagiaan adalah pilihan yang bisa Anda buat di setiap momen, tidak peduli apapun keadaan Anda. Dengan menunda kebahagiaan, kita melewatkan keindahan saat ini. Kita mengabaikan hal-hal kecil yang bisa membawa kegembiraan dan kita menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang dalam bentuk yang kita bayangkan. Rahasia di balik kebahagiaan adalah mempraktikkannya sekarang. Ini adalah hal yang paling mengejutkan karena kita sering diajarkan untuk bekerja keras demi kebahagiaan di masa depan. Padahal kebahagiaan adalah sikap hidup yang bisa dipupuk setiap hari. Untuk melepaskan kebiasaan menunda kebahagiaan, mulailah dengan melatih perhatian penuh atau mindfulness. Sadari sepenuhnya apa yang sedang Anda lakukan. Rasakan setiap indera Anda, aroma kopi di pagi hari, sentuhan hangat matahari di kulit Anda, suara tawa cucu Anda. Cari hal-hal kecil yang bisa Anda syukuri setiap hari, bahkan dalam kondisi yang menantang. Jangan menunggu momen besar. Kebahagiaan seringkali bersembunyi di dalam momen-momen kecil yang kita lewatkan. Ini adalah hadiah terbesar yang bisa Anda berikan kepada diri sendiri di usia Anda ini. Memutuskan untuk berbahagia hari ini, sekarang juga, dengan apa adanya. Jangan tunda lagi. Hidup ini terlalu berharga untuk dilewatkan dalam penantian. Kita sudah menjelajahi begitu banyak hal yang bisa kita lepaskan untuk hidup yang lebih ringan dan bahagia di usia Anda yang berharga ini. Kita telah berbicara tentang bagaimana melepaskan beban penyesalan dari masa lalu yang tak pernah usai, dan bagaimana kita bisa membebaskan diri dari belenggu kekhawatiran berlebihan tentang masa depan yang belum tentu terjadi. Bukankah rasanya melegakan untuk tidak lagi membandingkan diri dengan orang lain dan menemukan kedamaian dalam diri sendiri tanpa harus selalu merasa benar? Kita juga sudah membahas pentingnya untuk tidak lagi memendam perasaan negatif yang menggerogoti hati dan bagaimana melindungi diri dari terlalu banyak paparan berita negatif yang menguras energi. Ingatlah bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan dengan melepaskan ekspektasi yang tidak realistis dan berani menghadapi perubahan sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Melepaskan ketergantungan pada opini orang lain akan memberikan Anda kebebasan untuk hidup autentik dan tidak lagi membebani diri dengan sifat perfeksionis yang melelahkan. Dan yang terakhir, tapi yang terpenting, bagaimana kita bisa berhenti menunda kebahagiaan dan memilih untuk merasakannya di setiap momen, sekarang juga. Mungkin Anda merasa ini adalah daftar yang panjang atau perubahan yang terlalu besar untuk dilakukan sekaligus. Tapi ingatlah, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah kecil. Anda tidak perlu mengubah segalanya dalam semalam. Pilihlah satu atau dua hal dari daftar ini yang paling resonates dengan Anda, yang paling Anda rasakan sebagai beban saat ini, dan mulailah mencoba melepaskannya. Lakukan secara perlahan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang terhadap diri sendiri. Ini adalah proses, bukan tujuan akhir. Akan ada hari-hari di mana Anda merasa berhasil dan ada juga hari-hari di mana Anda mungkin merasa sedikit kesulitan. Itu wajar karena kita semua manusia. Yang terpenting adalah keinginan dan niat Anda untuk terus berusaha menjadi versi diri yang lebih ringan, lebih damai, dan lebih bahagia. Kita 6 kekuatan ada di tangan Anda. Anda memiliki kebijaksanaan dan pengalaman hidup yang tak ternilai untuk menjalani babak kehidupan ini dengan penuh sukacita. Bayangkan kedamaian yang akan Anda rasakan ketika beban-beban itu terangkat dari pundak Anda. Betapa lapangnya hati Anda saat tidak ada lagi yang mengikat Anda. Anda layak mendapatkan semua kebahagiaan dan kedamaian di masa emas kehidupan Anda ini.
Ini adalah waktu Anda untuk menikmati buah dari kerja keras dan perjalanan hidup Anda. Jangan biarkan hal-hal yang tidak lagi melayani Anda menghalangi Anda. Saya sangat ingin mendengar pengalaman Anda. Dari semua hal yang kita bahas hari ini, mana yang paling ingin Anda lepaskan terlebih dahulu? Atau mungkin ada hal lain yang Anda rasa perlu dilepaskan untuk hidup yang lebih ringan dan bahagia? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Diskusi Anda bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang lain yang juga sedang dalam perjalanan mencari kedamaian. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan memberikan pencerahan, jangan ragu untuk memberikan jempol suka dan berlangganan ke saluran ini. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan video-video berikutnya yang bisa membantu Anda menjalani hidup terbaik Anda di setiap usia. Ingatlah selalu, usia hanyalah angka. Semangat dan kedamaian batin Anda adalah kekayaan sejati. Teruslah tumbuh, teruslah belajar, dan teruslah melepaskan. Jalani hidup terbaik Anda di setiap usia.